hari ini kita akan membahas tentang pasar modal. Kemarin kan kita sudah membahas tentang eh, apa sih investasi, ya kan? Hari ini kita akan belajar bagaimana tentang pasar modal. Ya, jadi eh, pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Ya, jadi bukan hanya saham, tetapi ada banyak yang dapat diperjualbelikan. Ya, ada surat utang atau obligasi, ada equity yang berupa saham, ada reksadana, ada instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, jadi dasar dari adanya pasar modal ini itu berasal dari Undang-Undang Pasal Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, jadi menurut undang-undang tersebut, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Ya. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, ya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan adanya efek-efek tersebut. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi, ya, misalnya adalah pemerintah dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan dana untuk pembangunan, ya. Bukan hanya dari hutang bank ataupun dari pinjaman perusahaan lain, tetapi kita bisa menerbitkan surat utang, ya. Untuk Mas Rijeka tolong di mute dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi ketika perusahaan kita itu sudah mempunyai atau semacam sudah memiliki omset atau IPO, ya. Istilahnya adalah IPO. Perusahaan yang sudah go publik, ya kan, itu pun bisa mencari pendanaan bukan hanya lewat bank ataupun lewat investor, tetapi juga bisa melalui perdagangan saham, ya, ataupun bisa menggunakan obligasi ataupun surat hutang. Ya. Sistem kerjanya seperti apa? Nah, bedanya surat hutang dengan saham, ya. Kalau surat hutang itu harus dikembalikan kepada investor. Kalau saham itu hanya berupa surat kepemilikan. Nah, sebenarnya seperti itu. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya. Ya, intinya adalah bagaimana mendapatkan modal. Tetapi di dalam investasi itu bukan, sekali lagi adalah bukan digunakan untuk produk ataupun usaha baru. Ya, karena itu sangat berisiko sekali. Nah, makanya perlu menggunakan dana tersebut atau investasi ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah melakukan scale up atau melakukan eh, pembesaran kapasitas. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak dasar-dasar hukum, nah, pasar modal. Jadi legalitasnya sebenarnya memang sudah eh, ada, ya. Mulai dari pasar modal yang berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 atau tentang perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di tahun 2014 kemarin itu pun juga ada undang-undang lagi yaitu Omnibus Law, ya kan? Di mana PT itu tidak eh, PT itu tidak hanya harus beberapa orang. PT hanya satu orang itu juga bisa. Jadi PT perorangan. Ya. Di surat utang negara itu juga dijelaskan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 dan juga ada perubahan pemerintah.
tahun 2004 itu pun juga sama dan diturunkan. Nah, jadi kalau di dalam legalitas Indonesia itu adalah seperti ini. Undang-undang diturunkan di peraturan pemerintah, diturunkan ke badan-badan yang menaunginya. Jadi dasarnya adalah undang-undang, dijabarkan di peraturan pemerintah, dan diimplementasikan ke Bapepam, Bursa Efek Indonesia, KSEI, ataupun KPI. Ya. Kustodian Sentral Efek Indonesia ataupun Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Sebagai gambaran, di dalam struktur pasar modal Indonesia itu adalah langsung dari Kementerian Keuangan. Ya. Jadi Menteri Keuangan itu mendelegasikan kepada Bapepam, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Ya. Lalu di bawah Badan Pengawas Pasar Modal itu ada Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Ya. Di mana di bawahnya itu ada pelaku usahanya, yaitu adalah yang pertama adalah perusahaan efek, jadi penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan juga manajer investasi. Jadi mereka berkolaborasi di dalamnya. Jadi orang-orang yang menjual efek-efek tersebut. Berikutnya adalah lembaga penunjang. Nah, jadi selain adanya perusahaan efek, itu juga ada yang namanya Biro Administrasi Efek. Ada juga bank kustodian, ya, wali amanat dan juga pemeringkat efek. Ya, itu pun untuk lembaga penunjangnya. Ada juga profesi penunjangnya, yaitu adalah adanya akuntan publik, konsultan hukum, notaris dan juga penilai. Ya. Terus investornya dari mana? Dari lokal maupun dari asing. Maka akan muncul emiten, perusahaan publik dan juga adanya reksadana. Ya, kita jabarkan satu-satu. Ya. Jadi eh, otoritas atau pemegang kekuasaan di dalam pasar modal itu adalah Bapepam LK, yaitu adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jadi apapun yang terjadi dalam proses penjualan tentang keuangan itu selalu di bawah naungan Bapepam. Ya. Tugasnya itu ada di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3, yaitu adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Ya, jadi Bapepam ini bertugas untuk memberikan pembinaan baik kepada investor maupun kepada perusahaan. Ya, jadi semuanya diatur. Tujuannya ada di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 4, yaitu adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah berada di bawah naungan Bapepam itu memang sudah teruji kelayakannya, ya. Teruji kelayakannya di dalam eh, masuk ke dalam bursa efek. Wewenang dari Bapepam itu diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Ya. Berikut adalah wewenang dari Bapepam LK, yaitu adalah yang pertama memberikan izin usaha, ya, izin usaha kepada Bursa Efek, KPI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Ya. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam bursa efek ini, kita juga harus punya izin dari Bapepam ini. Jadi gitu. Berikutnya adalah memberikan izin orang perorangan, ya, orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan juga wakil manajer investasi dan wakil agen penjual reksadana. Ya. Yang ketiga adalah memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Ya. Yang keempat adalah mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal.
yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan juga akuntan publik. Ya. Jadi masing-masing profesi ini harus mendaftar dulu di Bapepam. Ya. Yang kelima adalah menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang keenam adalah melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Jadi ketika kita ingin berinvestasi di satu perusahaan, kita juga harus tahu bahwasannya di sana itu sudah ada izin dari Bapepam. Ya. Memang sudah ada izinnya dari Bapepam. Itu kita bisa cross check. Ya. Berikutnya adalah fasilitator. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah Bapepam. Itu badan yang memberikan izin, mengatur, ya, memberikan persetujuan, mengawasi jalannya bursa efek di Indonesia. Yang kedua adalah fasilitator. Ya. Fasilitator itu ada beberapa bagian. Ya. Ada bursa efek, ada lembaga clearing dan penjaminan, dan juga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang pertama adalah bursa efek. Ya, bursa efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ya. Jadi dalam proses bursa efek ini selalu akan ada barang yang dijual dan juga ada yang dibeli. Ya. Biasanya ada di dalam saham itu ada yang antri jual, ada juga yang antri beli. Biasanya seperti itu. Dan itu pun eh, selalu terjadi. Ya. Semakin tinggi permintaan untuk membeli, maka nilai saham itu akan terus naik. Ya. Semakin banyak orang yang ingin menjual, maka sahamnya akan turun. Ya. Dan itu biasanya itu adalah berasal dari isu-isu. Ya, contohnya adalah adanya isu resesi di tahun 2022 kemarin atau 2021. Nah, itu pun akan menyebabkan adanya penurunan di beberapa sektor. Ada juga yang akan naik juga karena adanya isu tersebut. Contoh yang kemarin itu adalah Elon Musk. Ya. Jadi kekuatan dari influencer Elon Musk ini, ya kan, pemilik Tesla, ya kan, ketika dia ingin membeli Twitter, maka nilai Twitter itu akan naik. Ya. Ketika dia update status ingin membeli Bitcoin, nah, itu juga akan banyak permintaan. Nah, seperti itu contoh isu dari situ. Yang kedua adalah lembaga clearing dan penjaminan KPI, KPEI. Ya, yaitu adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Ya. Jadi menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian. Yang ketiga adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Ya. Terus pertanyaannya adalah, apa tugas dari bursa efek? Ya. Jadi tugas dari bursa efek itu adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Ya. Jadi bagaimana di dalam bursa efek itu tidak naiknya itu tidak drastis, turunnya pun tidak drastis, itu diatur di dalam bursa efek. Maka orang itu tidak bisa langsung membeli saham atau menjual saham secara langsung, karena itu akan membuat saham itu akan cenderung naik turunnya itu begitu cepat. Maka ada yang namanya antrian dalam pembelian. Makanya bursa efek ini yang ngatur.
Yang kedua adalah menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Jadi sebagai fasilitator dari proses jual beli saham tersebut. Yang ketiga adalah menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Hmm. Yang keempat adalah Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Ya. Jadi Bursa Efek ini memang berfokus untuk melakukan atau menjembatani adanya perdagangan saham dan juga obligasi. Ya. Karena kalau tidak diatur itu akan membuat eh, konsumen itu ya akan kalang kabut nanti. Berikutnya adalah tugas KPI. Ya. Itu melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Ya. Yang kedua adalah menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Jadi untuk clearing, clearing itu maksudnya adalah metode pemindahan atau transfer uang antar rekening yang disebut juga dengan istilah lalu lintas giro. Jadi orang yang bertugas atau badan yang bertugas untuk melakukan proses transfer dari penjual ke pembeli atau sebaliknya dari pembeli ke penjual, baik uangnya ataupun sahamnya itu adalah tugas dari KPI. Tugas KSEI itu adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi jasa kustodian itu adalah jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Ya. Nah, jadi eh, kalau KPI itu adalah badan yang melakukan transfer. Kalau untuk KSEI itu adalah badan yang sebagai penitipan, jadi sebagai tempat transit dari uang ataupun atau saham yang ada. Ya. Tugasnya apa? Yaitu adalah mengamankan pemindah tanganan efek dan juga adanya penyelesaian, ya, penyelesaian jual belinya, ya, penyelesaian eh, penyerahan sahamnya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah pelaku pasar modal. Ya. Jadi setelah kita mempelajari tentang Bapepam, yaitu badan yang memberikan izin atau memberikan kuasa persetujuan untuk proses jual beli saham atau investasi keuangan. Yang kedua adalah tentang fasilitator, yaitu adalah bursa efek yang menyediakan sistem, ya, atau sarana untuk mempertemukan jual belinya. KPEI, yaitu adalah lembaga clearing dan juga penjaminan, itu badan yang melakukan proses transfernya. Yang ketiga adalah KSEI, yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu sebagai tempat transit dari dana investor kepada orang yang
jual atau orang yang beli kepada orang yang jual atau dari orang yang jual ke orang yang beli, baik berupa uang maupun berupa saham. Berikutnya adalah pelaku pasar modal. Ya, jadi ada tiga, tiga bagian. Yaitu adalah yang pertama emiten dan perusahaan publik. Ya. Yaitu emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat atau investor atau pemodal melalui penawaran umum. Ya. Sedangkan perusahaan publik adalah emiten atau perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di setor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua adalah pemodal. Ya, pemodal di pasar modal. Itu bisa berupa perorangan, institusi, baik yang berasal dari lokal atau domestik maupun dari asing. Ya, bebas kalau untuk orang yang mau beli. Berikutnya, yang ketiga adalah perusahaan efek, yaitu adalah perantara pedagang efek, yaitu adanya broker dealer, yaitu ketika kita sebagai orang awam itu kan kita mau investasi di perusahaan apa itu kan kita bingung, bisa menggunakan jasa broker. Ya. Berikutnya adalah penjamin emisi efek, underwriter, yaitu underlyingnya, penjaminnya. Ya. Ketika perusahaan itu sudah go public, ya, maka harus ada penjaminnya. Bahwasanya, oh ini loh ketika perusahaan tersebut bangkrut, maka akan ditanggung oleh perusahaan yang lain. Ya. Dan manajer investasi, investment manager, atau penasihat investasi. Ya. Jadi kalau manajer investasi itu biasanya untuk perusahaan. Terus untuk alur dari atau prosedur dari pencatatan efek itu yang pertama adalah profesi dan lembaga penunjang pasar modal membantu emiten dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Jadi perusahaan itu dibantu oleh profesi atau lembaga penunjang pasar untuk go public. Emiten mengajukan permohonan kontrak pendahuluan. Berikutnya setelah kontrak pendahuluan antara emiten dan bursa efek ditandatangani. Ketika sudah ditandatangani, maka emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Jadi ini saringannya adalah seperti ini teman-teman. Di emiten menyiapkan dokumen-dokumennya, melakukan permohonan kontrak pendahuluan ditandatangani oleh emiten dan bursa efek, lalu diajukan ke Bapepam. Ya. Dari Bapepam ini akan diseleksi mana nih perusahaan yang benar-benar sudah siap untuk dijual sahamnya atau obligasinya. Lalu Bapepam itu mengeluarkan pernyataan yang efektif. Ya. Pernyataan efektif bahwasanya memang perusahaan ini layak untuk dijual sahamnya ataupun obligasinya. Berikutnya, setelah keluar izin dari Bapepam, maka emiten melakukan penawaran umum. Ya, melakukan umum kepada investor. Ya, mana nih yang mau beli? Berikutnya, emiten mengajukan permohonan pencatatan di bursa efek. Berikutnya, setelah persetujuan pencatatan dan pengumuman di bursa. Nah, terakhir adalah perdagangan efek di pasar sekunder. Nah, jadi sebelum perusahaan itu menjual secara publik, itu saringannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi mulai dari emiten dan juga bursa efek, emiten ke Bapepam, lalu emiten ke dijual secara eh, penawaran umum. Ini maksudnya penawaran umumnya bukan ke publik, tetapi adalah beberapa investor yang memang benar-benar dia dia memiliki dana. Nah, setelah di situ, jadi pembeli primer atau yang pertama. Ya, baru nanti setelah eh, kuotanya terpenuhi, ya maka dijual di pasar sekunder. Seperti itu.
Berikutnya adalah perantara pedagang efek. Hmm. Yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Jadi di sini em, kita sebagai investor, ya, apalagi investor yang pemula, ini kan dananya itu tidak biasanya cenderung lebih kecil dan itu ada standar minimal untuk membeli satu saham. Nah, maka perlu adanya broker atau perantara ya, agar mereka bisa mengelola dana yang kita setorkan. Nah, tentunya kita juga harus tahu dan juga kita harus minimal kredibilitasnya itu terjaga karena banyak juga perantara yang eh, akhirnya banyak ruginya dan lain sebagainya. Itu kita harus juga memahami. Kewajiban dari perantara pedagang efek itu adalah mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Ya. Jadi ketika ada perkiraan bahwasanya saham di perusahaan A itu akan meningkat, maka uang yang diterima dari nasabah itu didahulukan, bukan dari kantong pribadi. Meskipun setelah itu dia juga bisa membelinya, itu juga nggak masalah. Yang kedua adalah dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Ya. Jadi yang namanya perantara itu kan berpikirnya adalah bagaimana memberikan perantara itu sebanyak mungkin orang. Eh, Semakin besar dana, semakin keuntungan yang dia dapat juga akan banyak. Tetapi kembali lagi kita juga harus tahu bahwasanya investasinya itu untuk apa sih sebenarnya. Nah, maka pedagang efek, atau perantara pedagang efek ini harus merekomendasikan mana nih yang sekiranya bisa dilakukan investasi. Kalau pengen dana cepet, ya bisa perdagangan forex atau perdagangan saham. Nah, itu bisa. Kalau pengen aman, bisa obligasi atau reksadana dan sebagainya. Berikutnya adalah membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Ya. Jadi pesannya seperti apa nanti akan ada. Jadi nasabah ingin menginvestasikan kepada obligasi perusahaan A. Nah, itu pun juga harus ada catatannya. Yang keempat adalah memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan adanya transaksi. Nah, jadi yang namanya bursa efek itu kan tidak setiap hari buka, ya kan? Maka perlu dilakukan proses informasi. Ini mau jual beli, ya, analisanya seperti ini Bu dan lain sebagainya. Berikutnya adalah menerbitkan tentangan serta menerima efek atau uang dari nasabah. Ya. Jadi ketika eh, perantara atau broker tersebut ya, berhasil memberikan keuntungan pada nasabah, maka nasabah pun juga harus memberikan bagi hasil kepada broker tersebut. Berikutnya adalah menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Ya. Jadi menyelesaikan proses jual belinya. Jadi kembali lagi proses jual beli itu tidak hanya berasal dari broker saja, tapi juga dari keputusan pelanggan atau nasabah. Berikutnya adalah menyelesaikan data dan informasi ya, bagi kepentingan para pemodal. Ya, jadi ketika kita mau beli saham itu bukan hanya, oh ini merek ini terkenal, kita beli deh. Bukan, tapi kita juga harus tahu analisa dari perusahaan tersebut, berapa keuntungannya di 5 tahun ke belakang, atau 10 tahun ke depan, ke belakang, dan perkiraannya untuk ekspansi bisnis ini seperti apa itu akan terlihat dan itu harus disediakan oleh broker atau perantara pedagang efek. Berikutnya adalah membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Nah, jadi meskipun semua keputusan itu berasal dari modal, tapi kita juga harus mengelolanya, memberikan saran kepada para
pemodal, memberikan saran, memberikan masukan pada pelanggan. Ini loh Bu, untuk perusahaan A ini mau naik, mau ekspansi, maka kita harus masuk ke situ untuk memberikan dana. Dan itu pun juga akan meningkat untuk pendapatan yang akan kita peroleh atau keuntungan yang diperoleh. Seperti itu. Ya, itu teman-teman dari sini mungkin ada yang ditanyakan tentang pasar modal. Untuk materinya nanti apa dikirim via grup WA, Bapak? Oke, nanti saya upload dulu. Eh, ini mau dibuatkan grup baru atau gimana? eh ada grup lama ada ya kemarin? Grup lama Ada ada, nggak? Bapak. Eh, Iya. coba ramen ping nanti di rename aja untuk grup yang Oh lama. ya, Hmm. oke, baik Bapak. Yap. Oke, itu dulu teman-teman untuk materi kali ini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.